Kaulah sumber kekuatan kami, Tuhan. Kaulah pengharapan kami, ya Yesus. Di saat kami berjalan bersamamu, Kau menolong langkah kami, ya Tuhan. Kau menuntun kami supaya bersungguh, ya Tuhan. Berkasih setiamu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, ya Yesus. Haleluya.
urapi kami ya Tuhan. Layanan kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Yesus. Kami percaya Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ibadah ini mulai awal, pertengahan sampai akhir dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita bersuka-cita dan muliakan nama Yesus, sebab Tuhan kita Tuhan baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Mari kita bersama berdiri. Haleluya.
persiapkan hati kita. Kau lakukan harapan kami Tuhan. Pada ya Yesus kami percaya. Engkau melindungi setiap kami. Engkau berkati kami.
Firman-Mu yang memberikan penghiburan bagi kami Tuhan. Inilah kami jemaat-Mu Alpha Omega ya. Kami boleh Tuhan, oh Tuhan, merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Lawatan-Mu sungguh luar biasa bagi kami Yesus. Inilah ya Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kami semua yang sudah hadir Tuhan. Kami bersyukur, kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Yesus tetap sekali Yesus tetap Yesus sekali Yesus tetap Yesus. Firman kita nyanyikan pujian. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali lagi. Tuhan percayakan untuk membagikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian, jemaat Alfa Omega di Lawang di tempat ini. Selamat hari Minggu. Ini hari-hari atau minggu-minggu menjelang Paskah, dan kita kembali lagi ada di rumah Tuhan. Sebelum saya akan membawakan sebuah atau ingin memberitakan firman Tuhan, kita rindu sama-sama dulu akan membuka ayat firman Tuhan. Kita buka di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Ini merupakan ayat yang sering kali kita dengar dan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Roma 12 ayat yang pertama, saya undang Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Silakan. Sebelum saya akan membahas lebih lagi tentang ayat ini, kita semua tahu bahwa setiap dari kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi tujuan yang unik, dan setiap anak Tuhan itu pasti memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu
diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini judul firman Tuhan saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara adalah diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Kita katakan sama-sama ke kiri kanan kita, saya diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Kurang semangat kayaknya ini. Apakah belum sarapan ya bagi-bagi? Belum ya. Kita sarapan firman Tuhan dulu. Haleluya. Saya diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Itulah tujuan pertama kita. Kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Segala sesuatu berawal dari Tuhan, bukan dari kita. Kita ditempatkan di muka bumi ini supaya Tuhan dapat lebih dulu menikmati kita melalui kehidupan kita, dan kita bisa mengasihi dan menikmati Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu untuk sebuah hubungan dengan Tuhan, bukan untuk agama. Saya bilang bukan untuk agama, tetapi untuk sebuah hubungan. Dan anak-anak Tuhan dan kekristenan itu bukan bicara soal agama, tapi bicara soal hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan mengerti segala sesuatu tentang kita dan mengasihi kita, dan Ia ingin kita mengetahui, mengenal Tuhan lebih lagi dan tahu tentang Dia. Dan istimewanya Alkitab menggunakan sebuah kata untuk mewakili tujuan ini. Kata yang kita sering dengar, dan seringkali kata ini ada pada posisi yang salah, disalahgunakan dan kehilangan makna sesungguhnya. Ketika kita diciptakan untuk kesenangan Tuhan, itu mewakili sebuah kata, yaitu penyembahan. Dan apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian ketika saya mengucapkan kata penyembahan? Dengan latar belakang keagamaan kita, religius kita, mungkin kita membayangkan penyembahan itu seperti saat ini ya, ibadah di gereja, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Dan beberapa orang mengerti penyembahan itu tentang seputar ibadah di hari Minggu pagi. Tetapi pagi hari ini kita belajar tentang arti kata penyembahan yang sesungguhnya. Dan Yesus mendefinisikan penyembahan itu dengan sangat berbeda. Kita ingat suatu kali di perumpamaan di Alkitab, seorang pemuda bertanya kepada Yesus, apa hukum yang terbesar dalam Matius? Yesus menjawab dan menyimpulkan seluruh Alkitab dalam 2 kalimat, yaitu kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus mengajarkan bahwa belajar mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan kita adalah tujuan hidup kita yang pertama dan terutama. Dan itu kita sebut pada pagi hari ini adalah penyembahan. Dan berbicara mengenai penyembahan itu mengasihi Tuhan, dan berbicara penyembahan itu berbicara tentang kehidupan kita yang menyenangkan Tuhan. Dan istimewanya, kata penyembahan pertama kali muncul di Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 25 ayat 5b. Saya ambil dalam bahasa Inggrisnya, yaitu we will worship and then we will come back to you. Ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak, disitulah kata
worship atau penyembahan muncul. Dan dari sini kita belajar bahwa segala sesuatu yang berbicara tentang penyembahan itu ada kaitan erat dengan pengorbanan. Segala sesuatu yang ingin menyenangkan Tuhan, penyembahan kita itu akan berkaitan erat dengan pengorbanan. Menyenangkan Tuhan dengan penyembahan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang itu. Dan kita tahu bahwa puji Tuhan bahwa gereja kita bisa ada alat musik dan lain sebagainya. Ini merupakan sarana dan prasarana, bukan penyembahan yang sebenarnya. Bukan berarti akhirnya tidak ada alat musik, penyembahan kita tidak ada. Alat musik dan lain sebagainya merupakan sarana prasarana kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Bukan itu yang utama. Tetapi penyembahan yang sejati adalah sesuatu yang terjadi dalam hati kita, yaitu mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan dengan menjalani hidup menyenangkan Dia. Inilah penyembahan. Berarti penyembahan adalah gaya hidup. Gaya hidup mengasihi Tuhan. Penyembahan adalah gaya hidup. Kita ucapkan bersama-sama. Penyembahan adalah gaya hidup. Dan gaya hidup untuk mengasihi Tuhan. Kita belajar dari Roma 12 ini. Kalau kita belajar latar belakang dari Roma 12 ini, dalam 11 pasal pertama dalam kitab Roma, Paulus menjelaskan mengenai keselamatan, pengampunan, kenyamanan kita di dalam Kristus, dan banyak hal luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tapi ketika kita menginjak dalam Roma 12 ayat pertama, Paulus berbalik arah dan mengajarkan kita bagaimana kita harus merespon kepada kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Paulus bicarakan di 11 pasal pertama. Dan saya buka dalam, kembali lagi kita baca dalam Roma 12 ayat yang pertama, tapi dalam slide saya, karena ini saya ambil dalam terjemahan NIV. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasehatkan, aku mendorong kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan benar kepada Tuhan. Itu adalah ibadah penyembahanmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan maka kehendak Tuhan, apakah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Saya kasih garis merah di situ, karena itu. Dan setiap kali kita melihat kata karena itu, kita harus tahu bahwa kata tersebut merupakan bagaimana cara kita merespon kebaikan Tuhan. Ketika kita lihat karena artinya itu respon kita, bagaimana kita merespon kebaikan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Dan ayat ini menjelaskan bagaimana tepatnya kita menjalani hidup yang menyembah, yaitu tujuan pertama utama kita diciptakan untuk mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Berarti langkah pertama untuk memiliki hidup penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan adalah mempersembahkan. Mempersembahkan ini apa ya? Mendedikasikan, menyerahkan, memberikan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita
kepada Tuhan itu adalah bagian pertama dari penyembahan. Dan akhirnya kita bisa berkata, Tuhan, aku ingin hidupku untuk tujuanmu, bukan tujuanku. Menyelesaikan rencanamu dalam hidupku, bukan rencanaku. Dan dari ayat ini kita belajar 3 karakteristik kehidupan penyembahan yang ingin Tuhan lihat. Pagi hari ini kita akan belajar 3 karakteristik kehidupan penyembahan yang ingin Tuhan kita jalani. Yang pertama, penyembahan adalah sukarela. Katakan bersama-sama, penyembahan adalah sukarela. Penyembahan adalah suka, yaitu memberikan hidup kita secara sukarela. Di dalam Roma 12 dikatakan mempersembahkan tubuhmu, yang artinya memberikan hidup kita, tubuh kita dengan sukarela. Tentu Tuhan berhak untuk meminta kepada kita seluruh hidup kita. Tetapi Tuhan bukan Tuhan yang otoriter. Dia selalu memberikan kita pilihan. Dan kata mempersembahkan dalam bahasa aslinya, kalau dilihat dalam bahasa aslinya, itu hampir sama dengan memesan meja makan dimakan. Resort sudah dipesan. Artinya apa? Artinya hidup kita itu sebenarnya sudah dipesan sudah di resort, sudah di booking ya, sudah dipesan untuk tangan Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah pertama kali kata persembahan, worship, artinya memberikan hidup kita secara sukarela kepada Tuhan. Banyak orang yang belum percaya berpikir kita menyembah kepada Tuhan itu karena kita takut kepada Tuhan, atau karena terpaksa, atau karena tertekan. Namun setelah kita mengenal Tuhan, bahwa semua itu tidak benar. Penyembahan yang benar, karakteristik penyembahan yang benar, yang pertama adalah penyembahan dengan sukarela. Kita hidup untuk Tuhan bukan karena kewajiban, tapi karena ucapan syukur. Karena ucapan syukur. Jika kita merasa tidak ingin menyembah Tuhan dan hidup untuk menyenangkan Dia, maka kita mengerti seberapa besar kasih Tuhan mengasihi kita. Tuhan kita adalah Bapa yang penuh kasih dan bukan pemberi tugas. Dia Bapa yang penuh kasih. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan hidup kita dengan sukarela. Dan bukan berarti kita menyalahgunakan kasih Tuhan. Kasihnya itu pun ada ketegasan dalam kasih Tuhan. Seperti ketika kita sebagai bapak menyayangi anak-anak kita, apakah kita membiarkan anak kita akan jatuh ke dalam got? Tentu tidak. Kita akan menasihati. Kalau anak kita pun dinasihati tidak dengar-dengaran, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang ada pukulan kepada anak itu untuk memberitahukan bahwa itulah kasih Bapa. Dan penyembahan kita kepada Tuhan adalah sukarela, tidak ada paksaan. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, penyembahan adalah praktikal. Penyembahan bukan hanya sukarela, tetapi juga dengan perbuatan. Ada tindakan. Dikatakan di situ di dalam Roma, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuhmu. Apa maksudnya? Kenapa harus tubuh?
Apakah Tuhan menginginkan tubuh kita? Karena tanpa tubuh ini kita tidak dapat melakukan apapun di dunia ini. Karena itu Tuhan menaruh kita dalam tubuh manusia ini. Tetapi sayangnya tubuh ini tidak selama-lamanya. Kita akan mendapatkan tubuh yang baru dalam kekekalan nanti. Tetapi saat kita masih hidup, saat kita masih ada di bumi ini, Tuhan berkata, berikan apa yang kamu punya. Berikan apa yang kamu punya. Mengapa Tuhan tidak berbicara persembahkanlah jiwa atau persembahkanlah roh, tetapi persembahkanlah tubuh? Karena saat kita mempersembahkan tubuh ini, kita menjadi sangat berguna, sangat praktikal. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ada seringkali kita mendengar ya. Saya seringkali mendengar, saya tidak dapat hadir dalam pertemuan ini. Saya tidak dapat hadir dalam ibadah tersebut. Tetapi roh saya yang akan hadir. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin, ketika roh hilang dari tubuh, artinya kita sudah dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan bilang persembahkanlah tubuhmu. Artinya kita mempersembahkan Tuhan dengan apa yang Tuhan beri melalui tubuh kita ini. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Tuhan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, sebab Ia yang memiliki tubuhmu. Amin. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Seringkali karena waktu saya menemani Ibu Gembala di Jakarta, seringkali kita menjenguk jemaat-jemaat yang sedang sakit. Begitu sedang sakit keras, kita datang kepada jemaat tersebut, dia bilang, karena Ibu Gembala masih pengajar dipanggilnya nama kan, Nino doakan kami supaya cepat sembuh. Nanti kalau sudah sembuh kami ingin melayani Tuhan, kami ingin bersemangat lagi kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Jangan dikasih sisa-sisa, Bapak Ibu Saudara. Selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, kita persembahkan tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Selama kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kepercayaan, kita persembahkan tubuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap kali kita menggunakan tubuh kita untuk tujuan-tujuan Tuhan, kita sedang menyembah Dia dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, ketika kita berkumpul sama-sama saat ini beribadah, kita mempersembahkan tubuh kita. Tapi ketika kita keluar dari gereja ini, kita kembali lagi ke pekerjaan kita, kembali lagi ke masyarakat di sekeliling kita, apakah melalui tubuh ini kita menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Dengan tubuh ini, ketika kita memberkati orang-orang sekitar kita, itu adalah ibadah, itu adalah penyembahan yang sejati yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi akhirnya kita tidak
ketika hari Minggu semuanya seakan-akan jadi malaikat. Begitu hari Senin sampai Sabtu, malaikatnya hilang, ada tamunya. Tidak seperti itu. Setiap hari, setiap waktu, tubuh kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Inilah karakter yang kedua. Penyembahan bukan hanya memberi diri kita secara sukarela, tetapi kita juga mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Penyembahan adalah praktikal. Karakteristik yang ketiga, penyembahan adalah bicara juga tentang penyerahan total. Persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Tuhan sudah mengirimkan anaknya Yesus Kristus yang mati bagi kita, yang sebentar lagi kita akan merayakan dalam minggu-minggu depan. Karena Ia telah mengorbankan dirinya, maka kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia dalam perkenalan. Dan sebagai gantinya, Tuhan ingin kita memberikan seluruh hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saat kita memikirkan korban persembahan, seringkali kita membayangkan sesuatu yang mati. Kalau kita bicara dalam Perjanjian Lama, korban persembahan lebih banyak sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus ingin menginginkan kita bukan dalam keadaan mati, tapi dalam keadaan hidup. Mempersembahkan tubuh kita dalam keadaan hidup. Cuma ada masalahnya kalau persembahan dalam keadaan hidup. Apa masalahnya? Persembahan yang hidup dapat turun dari harta, dapat turun, dan banyak dari kita melakukannya. Kembali lagi, persembahan yang hidup membuat kadang-kadang akhirnya kita gak kuat, gak usah lah. Seperti yang saya bilang tadi, begitu hari Minggu semuanya jadi malaikat. Masuk dunia pekerjaan beda lagi. Tidak seperti itu. Penyembahan adalah penyerahan diri kita, tubuh kita secara total dari waktu ke waktu sepanjang umur hidup kita. Maka dari itu saya selalu bilang, penyembahan itu selalu erat hubungannya dengan korban. Oleh sebab itu kata penyembahan pertama muncul ketika Abraham membawa Ishak untuk mengorbankan. Disitulah kata penyembahan muncul. Alkitab ingin kita mempersembahkan tubuh kita dengan sukarela, dengan praktikal, tetapi juga untuk memenuhi tujuannya, Tuhan ingin kita menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Hidup kita akan disebut kudus dan berkenan dan menyenangkan kepada Tuhan, dan dikatakan ibadah yang sejati kalau ketiga karakteristik ini terpenuhi. Kita datang dengan sukarela, kita persembahkan tubuh kita dengan praktikal, dan kita menyerahkan secara total hidup kita kepada Tuhan. Seperti saya bilang, di banyak di tempat lain kata penyembahan seringkali erat hubungannya dengan musik. Dan seringkali kita dengar, kita bilang, pertama-tama kami akan menyembah, kemudian mendengarkan firman Tuhan,
Terus kadang-kadang kita bilang, saya suka ya dengan penyembahannya. Seakan-akan penyembahan itu adalah musik. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa penyembahan itu lebih dari sekedar musik. Ketika kita menyerahkan hidup kita secara total, kembali lagi di ayat di Kejadian 22 ayat 5b, ketika Abraham dan Ishak, we will worship and then we will come back to you. Kami akan menyembah dan kami akan kembali kepada. Ketika kita menyerahkan hidup kita, mengorbankan apa yang ingin Tuhan mau, sebenarnya itu akan kembali ke hidup kita sepenuhnya dan ditambah-tambahkan. Kita lihat Ishak, ketika Tuhan menginginkan Ishak, apakah Ishak mati? Tidak. Bahkan Tuhan menyediakan. Ketika kita menyerahkan secara total hidup kita kepada Tuhan, jangan pernah khawatir loh saudara, Tuhan akan memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara secara total. Kembali lagi sebuah kesaksian. Kami ini menginjak tahun kelima di tempat ini, dan Bapak Ibu tahu untuk latar belakang saya, yaitu kerja waktu di Jakarta. Saya cerita-cerita dengan istri saya kemarin di GPDI. Ya, saya bilang begitu di GPDI. Di GPDI, amanat Tuhan itu begitu, penyerahannya total. Bukan hanya uang dan lain sebagainya, seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan. Saya kemarin sempat datang di GPDI Rumah Bapak di daerah Malang, mau menuju Pasar Gadang. Masuk gang, Bapak Ibu Saudara. Tempatnya masuk gang. Tempat ibadahnya hanya 5x5. Setelah selesai jadi ibadah, itu akan jadi gubernur, jadi ruang makan dan lain sebagainya. Terus saya kenalan dengan Pak Junanya. Dia kenal, oh Bapak di mana pelayanannya? Oh saya di Lawang. Terus dia kembali tanya, loh di Lawang bukannya ada pendeta Agustinus Pelulungan? Saya bilang, itu ayah saya. Oh, dia sampai kaget. Dia ceritalah dari tempat itu, dari gang itu, dari tidak ada orang, maksudnya hanya dia sendirian, sampai sekarang gang itu jadi gang yang sangat sempit, penuh padat penduduk. Dia yang pertama kali ada di situ. Dia bilang, ya inilah GPDI, kita menyerah total kepada Tuhan. Di tempat lain mungkin di tempat lain ada yang digaji, tapi di GPDI semua hamba-hamba Tuhan memang benar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan itulah yang kita belajar. Kita harus mempersembahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Mempersembahkan hidup kita dengan sukarela, dengan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya Tuhan minta lebih, yaitu total seluruhnya kepada Tuhan. Haleluya. Sudah siap Bapak Ibu Saudara untuk mempersembahkan hidup kita secara total kepada Tuhan? Ini tantangan. Dan sebelum kita berdoa, izinkan saya memberikan tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi bahan perenungan kita. Yang pertama, apakah kita telah mendedikasikan hidup kita secara total kepada Kristus? Setelah kita belajar tentang arti
sebenarnya? Bapak Ibu, silakan jawab dalam hati Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sudah mendedikasikan hidup kita secara total kepada Kristus? Yang kedua, apakah kita telah mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Apakah cuma di hari Minggu kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, di hari-hari lainnya mempersembahkan tubuh kita kepada yang lain? Dan yang ketiga, apakah kita telah berkata kepada Tuhan, Tuhan, tujuan utama dalam hidupku adalah ingin mengenal lebih lagi. Saya undang pemain musik untuk ada. Tuhan, tujuan utama dalam hidupku adalah ingin mengenalmu lebih lagi, ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi, ada yang akan Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, yaitu penyerahan total dalam hidup kita kepada-Nya. Dan tantangan ini hanya Bapak Ibu Saudara yang bisa jawab. Hanya Tuhan yang tahu dengan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua yang baik dalam hidup
Adakah kita pagi hari ini kita datang dengan membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Dia yang memperhatikan setiap pribadi lepas pribadi, seperti apa kita membawa hidup ini kepadanya. Dia tahu dia tidak bisa dibohongi dengan apapun. Dia memperhatikan setiap pribadi kita. Dia mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan yang menyukakan hati Tuhan, hidup yang dipersembahkan, hidup yang dipersembahkan dengan penuh sungguh-sungguh. Jangan engkau dilewati oleh dia pagi hari. Jangan engkau pulang dengan sia-sia hati. Izinkan dia memberkati. Tetapi dia mencari adakah yang datang kepadanya dengan suka, dengan rela. Yesus, mari datang kepada Yesus. Berikanlah penyembahanmu kepada, berikanlah syukurmu kepada. Kiranya dia temukan kita pagi hari ini. Orang-orang yang datang menyembah dengan sungguh kepada. Haleluya. Firman sudah diberitakan, firman sudah diajarkan kepada saya dan saudara. Jika Roh Kudus kembali memperbaiki kehidupan saya dan saudara. Oh Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Bagianmu Tuhan pagi hari itu untuk berkarya secara pribadi. Haleluya Yesus. Engkaulah yang menjadi bagian kami Tuhan. Yesus.
Berikan penyerahanmu yang sungguh untuk dia perbaiki penyembahanmu. Yesus, Yesus. Haleluya.
betapa indah ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman di setiap pribadi lepas pribadi, untuk kami semakin membawa hidup kami lagi lebih dan lebih, menjadikan hidup kami sebagai persembahan kudus dan hidup berkenan kepada itulah yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami, bahkan lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dapat kami memberikan firman kepada setiap jiwa, kepada jemaat di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kecil ataupun besar, kiranya Engkau memberkati semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan. Yang merasa diberkati firman Tuhan, angkat tangan. Haleluya. Kita saatnya kita berikan persembahan kepada Tuhan. Hari Selasa 26 Maret ada ibadah Awan Kasipora jam 16.30. Hari Kamis
ibadah doa gereja jam 18. Jumat 29 tanggal 9 Maret ibadah Jumat Agung jam 8 pagi. Hari Sabtu 30 Maret ibadah Joshua Generation jam 17. Dan hari Minggu 31 Maret ibadah kebangkitan jam 7 pagi. Ibadah Paskah Alpha Omega Minggu 31 Maret jam 10. Demikian atas pekan. Untuk selanjutnya kami serahkan berikutnya. Haleluya. Ibu di depan saya ketawa saya. Oke, terima kasih untuk semua doa-doa Bapak Ibu buat kami, khususnya di Pastori. Tuhan memberkati. Bapak Ibu mungkin lihat agak jalan saya agak pincang-pincang sedikit ya. Pada hari Rabu sore saya ajak Pak Boy ke belakang. Jadi saya bilang, ayo kita bakar rumput di belakang. Jadi waktu kami bakar rumput sudah diingatkan sama Boy, hati-hati itu ada beling. Oke. Jadi setelah saya mulai bakar sebenarnya saya jalan, takut sudah. Jadi saya mau cabut susah. Jadi saya bilang, mau dicabut. Yang mau nyabut pun takut saudara. Saya paksa cabut. Akhirnya dicabut dan aman saudara. Cuma agak bincang-bincang jalannya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ada yang bilang, baru kemarin lagi sakit, ini kena lagi. Bersyukur saja ya. Saya percaya selalu ada maksud Tuhan untuk tetap melihat mujizat Tuhan itu masih ada saudara. Dan kami menikmati begitu banyak pertolongan Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi juga doa-doa yang dinaikkan oleh jemaat kami. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai tambahan, Bapak Ibu diinformasikan bahwa kita mengumpulkan telur ya, seperti yang biasa kita lakukan. Dan mulai hari ini, Bapak Ibu mungkin yang belum bisa membawa hari ini, berapa mau bawa 1, 2, terserah ya, kita semua kumpulkan untuk kita gunakan dalam ibadah. Pasca nanti khususnya dalam ibadah kebangkitan kita akan menerima ayat-ayat emas juga di sana. Ayat emas merayakan Pasca kita. Dan untuk ibadah Pasca sekolah minggu mungkin Bapak Ibu dari jam 7 ke jam 10, sebab di jam 10 itu supaya ada jeda waktu untuk mereka yang akan melakukan pelayanan panggung boneka dapat mempersiapkan panggungnya, sebab kalau dikasih jeda sedikit kasih hadiah, jadi mereka akan membuat panggung ibadah. Jadi kami berikan waktu yang cukup untuk mereka menyiapkan panggung. Jadi Bapak Ibu yang membawa anak-anak jangan mulai aduh kok lama nunggunya, jangan ya anak-anak. Kalau sudah di gereja ada yang nangis karena pulang ya, orang tuanya yang gemes. Tapi senang kalau anak-anak ada di rumah Tuhan. Terima kasih. Ada latihan yang akan dilakukan oleh Haluan Suara hari ini. Juga ada rapat guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong semuanya tetap berjalan dengan baik dan tetap dukung dalam doa supaya perayaan kita merayakan Paskah, merayakan dan mulai di dalam Jumat Agung, ibadah kebangkitan, terus nanti dalam ibadah-ibadah yang akan kita lalui sampai pada ibadah pencurahan Roh Kudus, kita akan menikmati kuasa dari kebangkitan Yesus dan kuasa dari kenaikan Yesus. Puji Tuhan. Kita tetap doa bagi mereka yang mungkin pagi hari ini tidak hadir karena ada beberapa anggota yang sakit. Tuhan tolong supaya mereka dijamah Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat datang bagi mereka yang dari pertama kali datang di tempat kita beribadah.
akan pujian. Glory, haleluya. Kita memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Glory, glory, bagian altar. Tuhan berkati juga apa yang dikerjakan kepadamu. Ada Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah yang akan kami lewati Tuhan. Sampai dalam kami merayakan perayaan Paskah nanti, kami mau merayakan kematian Tuhan, kebangkitan Engkau Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah lawatan Allah boleh terjadi dalam setiap pribadi, menikmati perjamuan Tuhan. Kami percaya di sana ada kuat kuasa
Tuhan, Engkau berkati, pakai hidup setiap kami untuk kami memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Semua dana yang kami perlukan, kami percaya Engkau Tuhan sudah menyediakannya bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa kepada-Mu Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah dibawa umat pagi hari ini. Berdoa secara khusus mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Angkat tangan-Mu dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap umat Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tahu pekerjaan mereka, Tuhan tahu usaha mereka. Apapun mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Engkau yang melihat sejauh apa mereka melakukan firman Tuhan, jujur mengembalikan milik Tuhan, maka terjadilah sesuai dengan janji firman-Mu kepada setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan-persembahan yang sudah dibawa di dalam rumah Tuhan. Engkau memperhatikannya. Berkatilah setiap apa yang dikerjakan umat-Mu, setiap apa yang diusahakan umat-Mu, diberkati Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau menolong bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Siapapun mereka Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih. Jamah kehidupan Orly, jamah kehidupan Daisy, jamah umat-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilur Yesus, menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang kami tidak tahu keadaan mereka Tuhan, tapi Engkau tahu di mana umat-Mu Tuhan. Kau tolong kehidupan umat-Mu dalam keadaan apapun mereka, Engkau hadir di dalam hidup mereka. Ingatkan kepada umat-Mu di tempat ini untuk semakin hidup takut akan Tuhan, semakin hidup setia kepada-Mu Tuhan. Engkau tidak lama lagi datang Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi di hari-hari ini. Buka mata rohani kami supaya kami memandang bahwa firman-Mu seperti digenapi. Kami tidak menjadi anak-anak Tuhan yang tertinggal, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin maju di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami serahkan perjalanan umat-Mu ketika kami akan pulang nanti Tuhan. Kiranya Engkau sertai dalam perjalanan pulang, tibakan di rumah dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kehidupan umat-Mu, kehidupan umat-Mu dalam pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak mereka. Tuhan tolong, baik mereka yang di rumah ataupun di jalan, dimanapun kegiatan umat-Mu, kiranya Engkau melindungi mereka dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami pulang dengan membawa segala berkat kemurahan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan